Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, kalau abang mau lanjut. Saya tertarik sama statementnya tadi. Beliau mengatakan kenapa kita tidak bahas Al-Quran, tapi kita bahas Bibel saja. Benar tidak? Kan? Ya. Ya. Jadi pertama begini, Al-Quran itu sudah jelas itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, Anda buka hati. Cukup buka hati, insya Allah akan berikan hidayah kepada Anda. Terus kenapa kita harus bahas Bible? Karena Bible itu yang diimani oleh kalian. Sesuatu hal yang diimani oleh kalian saja kalian tolak. Bagaimana ada kitab yang tidak kalian imani kita bahas? Sekarang begini, kita bahas Al-Quran. Apakah Anda percaya Al-Quran? Kan tidak. Kenapa kita harus bahas Bible dengan orang Kristen? Karena musuh yang nyata mereka adalah kitabnya sendiri. Contohnya begini, Anda menolak Bible atau tidak? Tidak. Tidak. Baik, kita buktikan Anda menolak atau tidak. Coba kita buktikan. Anda buka Yohanes 14:1. Coba. Yohanes 14:1. Anda menolak atau tidak? Di sini kita buktikan. Bagaimana kitab suci yang Anda imani saja Anda tolak, sementara Al-Quran yang tidak ada imani Anda mau bahas. Gitu. Nah, Coba baca. sudah. Coba baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? 2. Yang mana Tuhan? Allah. Yesus bukan Tuhan berarti. Kepadaku nih bertuju kepada siapa? Sudah saya Tertuju bilang kepada kan? siapa? Kepada Yesus lanjut, kan? Yesus. Lanjut. Lanjut Pak Seloding. Ini lanjut Pak Seloding. Lanjut. Jangan begini. Saya ajarkan Anda ya. Saya ajarkan Anda. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Loding dan percaya kepada Papi Gembala. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? 2. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Kata Yesus. Ada 2 yang harus kita percaya. Nah sekarang. Yang mana Tuhan? Allah. Yesus Tuhan atau bukan? Kalau iman kami, dia Tuhan juga. Berarti ada berapa Tuhan di Kristen? Kalau kalau diterjemahkan melalui kita manusia biasa, maksud 2. Ya 2. Memang agama tapi harus selaras dengan akal. Kalau agama mematikan akal, bukan agama itu. Contohnya begini, ini ku kasih Anda pencerahan yang sedikit, nanti dilanjut oleh Papi Gembala. Coba Anda baca tadi Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada 2 yang harus kita percaya di situ. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ku itu Yesus. Kalau kita tanya kepada Yesus, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Yesus mengatakan sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Baca Matius 11:25. Coba Anda baca Matius 11:25. Matius 11:25. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus yang berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa siapa? Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Baca Yohanes 11:42. Berapa? Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya kepada Yesus sebagai apa? Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan. Jika kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku.
Percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Tolong Anda baca Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti kita harus mengenal Yesus ini sebagai Tuhan apa utusan? Utusan. Kenapa kau tuhankan dia? Asyhadu. Selesai. Gampang kok. Gampang kan? Selesai. Sama di Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apalagi yang mau Anda bantah situ? Ketika Anda membantah ayat itu, berarti Anda sedang berdiskusi sama Yohanes, bukan berdiskusi sama saya sama Papi Gembala. Gitu. Selesai. Apa Anda mau tolak? Lanjut Papi. Berikan Oke, pencerahan. oke, begini, Dia Bang. mau asyhadu nih. Silakan. Begini, Bang. Oke, keimanan Kristen tuh mengenal Yesus sebagai Tuhan Allah kami. Dari Muslim bahwa dia utusan. Apa yang menguatkan kami orang Kristen dari bapak-bapak gembala apa semua, bikin mereka kuat untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya. Jadi Anda percaya Bible atau bapak-bapak gereja? Saya Gampang kok percaya pertanyaan. kalau dia berkhotbah sebab melalui Alkitab. Berarti dasar Anda Alkitab atau dasar keimanan Anda hasil kata orang, Bang? Gampang kok. Dua-duanya kali. Dua-duanya. Sementara Bible mengatakan Yesus hamba Tuhan, Pak Pendeta katakan Yesus Tuhan. Yang mana abang ikuti? Perkataan Yesus atau perkataan pendeta? Gampang kok. Nggak tahu juga ya. Ya salah. Jawabannya apa bang? Asyhadu. Itu jawabannya. Selesai. Bagi jawaban tuh. Yang saya tanya tadi, apa yang menguatkan mereka? Yang menguatkan mereka itu bang karena doktrin. Doktrin yang dibangun itu bang. Artinya doktrin yang dibangun di kekristenan itu tidak sesuai, tidak sejalan dengan kitab yang Anda pegang. Begitu abangku. 360 ayat lebih di dalam Bible abang itu bang yang menjelaskan bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan. Saya kaji itu bang, dan tidak ada satu ayat eksplisit yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Tidak ada. Tidak ada bang. Lalu doktrin yang para gembala berikan kepada kami yang bilang orang jemaat-jemaatnya itu yang mereka perbuat setiap hari dalam kehidupan mereka. Di mana yang salahnya, Bang? Dusta. Yesus dusta. Karena Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, percuma sang buaya beribadah kepadaku, sementara ajaran yang kau lakukan itu perintah manusia. Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Coba, berarti kita harus menyembah Tuhan Allah, bukan menyembah kepada Yesus. Yesus itu hanya perantara memperkenalkan Tuhan yang tidak kelihatan itu dengan perantaraan mujizat-mujizat. Ada loh Tuhan itu, ada. Itu Yesus datang memperkenalkan, gitu loh. Baca di Yohanes 1:18. Kita mulai dari situ dulu bang. Nanti mungkin Pastor Loading masuk ya tentang bagaimana Yesus itu sebenarnya. Abang mulai dari Yohanes 1:18 ya. Gitu. Kita mulai di Yohanes 1:18 dulu. Gitu bang. Nah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Allah tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada bang. Tidak ada. Tetapi anak tunggalnya yang menyatakan. Hati-hati bang. Ini menyatakan banyak orang yang salah.
Menyatakan dia pikir harus nyata gitu. Tidak. Yang dimaksud dengan nyata di sini artinya menjelaskan. Ya. Menjelaskan. Coba nanti Abang bukalah di KBBI apa definisi menyatakan. Nah, kalau kita rujuk kepada originalnya juga di situ menjelaskan, ya kan, tentang Tuhan itu yang ada di 1 Timotius 6:16 dikomparasi dengan berapa Yohanes 5:37 ya, Pastor Loading ya. Itu tentang Tuhan itu. Jadi bagaimanakah kita mengenal Tuhan yang tidak kelihatan? Diutuslah anaknya ini atau nabinya atau mesiasnya. Gitu Bang. Gampang kok itu ya. Kalau kita mau jujur dalam membaca Bible. Nah, bagaimana tadi Abang menjelaskan blunder sendiri, ya kan? Blunder Abang. Baru dikasih 1 ayat sudah oleng, ya kan? Ya, 14:1. Janganlah gelisah hatimu sang buaya. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Baru 1 ayat aja Abang udah oleng di situ. Karena tidak sesuai dengan data dan doktrin. Assalamualaikum Kang Dito. Masya Allah. Assalamualaikum Kang Dito. Sorry, tidak kelihatan Kang Dito. Sibuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, siap. Begitu Abangku. Lanjut. Iya, Pak Bang. Soloding. Iya Bang, kalau Abang mau menelaah Bang, kalau kita mau menelaah simpelnya begini Bang. Di dalam coba Abang buka 1 Timotius 6 nomor 16 Bang. Kalau untuk karena begini Bang. Islam mempunyai kitab suci. Kristen mempunyai kitab suci. Bagaimana cara orang Islam mengenal Tuhannya melalui kitab suci? Bagaimana cara orang Kristen mengenal Tuhannya melalui kitab suci? Di dalam kitab suci itu Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak terlihat, tidak dapat terhampiri. Coba Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah Tuhan. Coba Anda baca. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu? Coba Anda baca itu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat, tidak dapat dihampiri oleh manusia ini? Satu-satunya Tuhan mengutus utusannya ke dunia untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 1:18, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Sehingga dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia? Yohanes 3:34 menjelaskan, sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Jelas. Yohanes 17:8, Yohanes 12:49-50. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan. Nah, pengajaran dari bapak-bapak gereja yang mengajarkan kepada kalian itulah doktrin. Nah, ini yang dijelaskan oleh Kang Dito. Karena Kang Dito dari situ masalahnya. Nah, silakan Kang Dito. Gitu, jadi beliau ini lagi belajar Kang Dito. Sudah berapa kali naik, lagi dia lagi perbandingkan, lagi di persimpangan. Nah, kebetulan Kang Dito ini Bang Sang Buaya, beliau mantan Katolik. Setelah belajar Bible malah mualaf. Kembali dia belajar Bible malah mualaf. Silakan Kang, tafadhol. Ya, baik. Ini Sang Buaya, kalau memang kita berdiskusi bukan untuk mengolok-olok ya. Kalau saya pribadi kelihatan Anda antusias kalau mengatakan di persimpangan jalan. Yang perlu diketahui Kristen ini adalah buatan Paulus. Dasarnya adalah di 1 Korintus 15 nomor 14. Andai kata Yesus tidak bangkit, andai saja Kristus tidak bangkit,
maka sia-sialah yang kami beritakan, kata Paulus, dan sia-sialah kamu jadi Kristen. Coba di cross check, betul gak tidak? Tidak ada murid-murid Yesus yang berani mengatakan seperti itu. Jadi murid-murid tidak mengikuti Paulus. Paulus yang mengarang cerita yang dia beritakan, andai kata Kristus tidak bangkit, ya nggak ada Kristen. Ya, di nomor 15-nya, coba dilihat. Di situ di nomor 15-nya jelas Paulus mengatakan, lain daripada itu, aku hanya berdusta. Itu saja dari saya. Lanjut. Kalau memang mau diskusi silakan nanya ke Kristenan kepada saya gitu aja. Lanjut. Itu abangku. Jadi yang kalian diajarkan di gereja itu adalah doktrin-doktrin. Karena kenapa? Ya. Tarik napas saja bang. Karena kita kembali ke Alkitabiah bang kan, begitu. Iya. Coba. Jadi di gereja itu bang, apalagi kalau bawa dalil ya Kang Dito ya, dia tidak pernah full baca. Di gereja itu bang, dipenggal-penggal ayat itu. Yang mana menguntungkan untuk menjelaskan ketuhanan Yesus itu yang dipakai bang. Padahal kalau kita baca dari atas, tidak seperti itu. Itulah yang membuat teman-teman Kristen ini terdoktrin. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini kan bahaya ayat ini bang. Kalau kita tidak memaknai dari atas, ternyata satu di dalam pekerjaan. Apa yang diperintahkan oleh Bapa itu juga yang dikerjakan oleh Yesus. Karena ada dalil lain, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Perkataan apa itu? Menyampaikan firman 17:8 tadi. Itu mah. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Ya iya. Barang lu gak usah tahu Bapa deh, lu lihat gua aja. Kata bahasa Batanya ya, Kang Dito ya. Gitu. Lu gak usah tahu Bapa, cukup gue yang tahu gitu loh. Dia yang mengutus aku. Lu cuman ikut ajarannya aja. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan. Udah gitu aja. Itu yang dimaksud. Iya. Abah. Betul sekali. Kalau Pak. dibaca. Makanya dijelaskan dalam Matius itu. Coba kamu baca Matius 19, Matius pasal 19 nomor 16 sampai 17. Coba kamu baca di situ. Coba Matius kamu baca. 19 berapa? Matius 19 nomor 16 sampai 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Turuti segala perintah Allah. Begitu. Apa perintah Allah? Kenapa? Coba. Gampang kok Begini. ya. Iya, kalau kamu mau tahu perintah Allah, coba kamu baca Matius 17:5. Matius 17:5. Matius 17:5. Ada Ini pendeta perintah Allah Koten. ini. Sabar ya, Pak Pendeta Koten di bawah nanti ya kita tanya ya. Ini pendeta loh. Nanti kita kasih naik ya. Coba kita tanya nanti, oleh nggak dia? Ya, silakan, Pastor Lodi. Coba kamu baca Matius 17:5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Suara siapa itu? Suara Bapa. Suara Bapa. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu perintah Bapa atau tidak? Suruh mendengarkan Yesus. Iya. Ya, yang harus kalian dengarkan dari Yesus adalah perkataannya. Benar tidak? Ya. Oke, Lukas 4 nomor 8. Apa perkataan Yesus di situ? Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. Apa perkataan Yesus di situ? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti Yesus Selesai. menyuruh menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa Nah, kalian sembah Yesus? selesai. Coba.
Kamu mau konsekuensi kalian menyembah Yesus? Apa konsekuensi ketika kalian menyembah Yesus? Coba kamu baca Markus 5 nomor 6. Ini resiko ketika kalian menyembah Yesus. Markus 5 nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Siapa yang menyembah Yesus di situ? Coba baca dari 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6. 1 sampai 6. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Nah, siapa yang menyembah Yesus itu? Nggak tahu. Orang yang kerasukan. Oh iya, kerasukan roh jahat. Orang kerasukan. Kenapa kalian tidak mengikuti perkataan Yesus di dalam Lukas 4 nomor 8? Lukas mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kenapa tidak ikut perkataan Yesus? Tetapi kalian ikut perbuatan orang yang kerasukan menyembah Yesus. Sekarang orang kerasukan itu menyembah Yesus. Apakah kamu menyembah Yesus juga? Iya. Sama tidak kamu dengan orang kerasukan itu? Sama lah, sebab kita manusia. Makanya itu. Silakan Papi lanjut. Mana Kang Dito tadi turun? Ya, Kang Dito ada. Jadi sebenarnya begini Bang, sangat gampang baca Bible itu Bang. Nah, tentang siapa yang harus disembah. Nah, yang salahnya di sini Bang, ajaran-ajaran nabi-nabi palsu. Itulah yang dibuatkan oleh Yesus, yang mengajarkan tentang ketidakbenaran. Nah, yang dimaksud Yesus itu ajaran nabi palsu itu yang menyebut dia Tuhan, gitu loh. Nah, di mana itu di Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku di sorga. Iya kan? Itu Matius 7. Kalau abang baca dari 15, itu tentang nabi-nabi palsu, buahnya dari buahnya apa segala macam kan. Tapi poinnya di situ di 721 sampai 23. Nah, apa kehendaknya Yesus itu tadi? Yaitu tadi, dengarkanlah dia. Yang dibawa tadi Pastor Loading. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ini kehendak Bapa di sorga. Nah, orang-orang Kristen parahnya di 22. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus, bukankah kami bermujizat, bernubuat dan mengusir setan demi namamu? Nah, coba lihat di 23-nya Bang, baca abang di Matius 7:23. Pada hari itu, coba abang baca di 7:23-nya Bang. Itu poinnya di situ Bang. Nah, ini jarang dibawa di gereja ini Bang. Ini tentang pengajaran nabi palsu. Betul ya Pastor Loading ya? Baca dari atas itu. Oh, abang baca di 2223. 7:22-23 Bang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Selesai. Innalillahi Anda di situ. Iya kan? Ini tegas loh. Pada hari terakhir, pada hari itu, aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Yang menyebut aku Tuhan tadi. Di 22, 23, 21, 22. Aku tidak pernah mengenal engkau. Siapa engkau? Yang di 22 tadi, mereka. Enyahlah daripadaku. Kalian semua membuat kejahatan. Tuh, Bang. Gampang kok Bang.
Nah, makanya saya bilang kenapa kita lebih banyak mengkaji Bible, karena kami lebih memilih untuk teman-teman yang mau belajar gitu Bang. Siapa tahu Bang Pastor Loading ya, di Kristen ini ada kebenaran loh. Kita belajar terus ya Pastor Loading ya. Belajar terus Bang. Jangan-jangan Islam ini salah loh. Makanya dengan adanya room seperti ini kita belajar. Ya kan? Oh, ternyata seperti ini, pengajarannya seperti ini. Nah, itulah tadi Bang. Gitu. Jadi ketika akal sehat dibentur doktrin dibenturkan dengan akal sehat, selesailah. Tadi makanya Abang sempat bingung di Yohanes berapa tadi? 14:1 ya? 14:1. Itu janganlah gelisah hatimu, Bang. Gitu, gampang kok ajaran Yesus. Tapi ingat, Bang, kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu poinnya, Bang. Itu hati-hati. Kata Yesus, janganlah engkau menyeberang ke Asia, janganlah engkau menyeberang ke bangsa lain, karena dia diutus hanya kepada Bani Israel. Gitu Bang. Bahkan kepada orang di luar Bani Israel atau orang Samaria, apa kata Yesus? Guguk Bang, guguk kata Yesus itu. Hati-hati Bang, baca itu Bible. Gitu. Makanya itu dalam Yohanes Assalamualaikum, 3:16. Assalamualaikum Bang Inspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba Bang siapa Bang Sang Buaya baca Yohanes 3:16. Coba Sang Buaya baca Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada anaknya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Kalau kita percaya sebagai utusan Tuhan, dalil mendukung. Tapi kalau kita percaya sebagai Tuhan, Yesus mengusir. Yang tadi Anda baca Matius 7, 21, 22, 23. Makanya kami orang Islam ini tidak akan sempurna iman kami apabila kami tidak percaya ada sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Nah, jadi kami percaya, kalau hanya modal percaya, kami percaya, tapi kepercayaan kami kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Karena dalil mendukung dia sebagai utusan Tuhan. Nah, contohnya di begini. Di dalam Yohanes 3:3-4. Coba Anda baca Yohanes 3:3-4. Yohanes 3:3-4. Coba di dalam Yohanes 3:3-4 di situ, sebab siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah, maka Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Coba Anda baca itu. Benar tidak yang saya sampaikan? Benar tidak? Coba baca. Ya. Nah, sekarang sebab siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Ya, diutus. Diutus oleh Allah. Ketika kita berempat di atas komal ini, hidup di zamannya Nabi Musa, dan kita mengikuti Nabi Musa, kita selamat atau tidak? Selamat. Selamat. Berarti Musa juga juru selamat pada masanya, pada zamannya, pada umatnya. Benar tidak? Ya. Nah, ketika Musa terangkat ke langit, maka diutus lagi. Jadi seluruh para nabi itu adalah juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Jika kita bertiga hidup di zamannya Nabi Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup kita berempat ini harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, Tuhan mengutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Ketika kita berempat hidup di zamannya Nabi Yesus, maka kita berempat ini harus mengikuti Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad. Ketika kita bertiga hidup di akhir zaman sekarang ini, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena ajaran Musa, ajaran Yesus, dan ajaran Nabi Muhammad itu sama. Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan kepada Bani Israel, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Nabi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, pengajarannya sama. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad, pengajarannya sama. Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu ahad, Esa satu. Musa mengajarkan Tuhan yang satu. Yesus mengajarkan Tuhan yang satu. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Nah, Kristen ini mendapatkan pengajaran dari mana? Tuhan tiga dalam satu. Dari mana pengajaran itu kalian dapatkan? Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Itu kami percaya orang Islam. Ketika kita berempati hidup di zaman Yesus, maka jalan satu-satunya mendapatkan keselamatan hidup, kita harus mengikuti pengajaran Yesus. Kalau tidak, kita tidak selamat. Ketika Yesus sudah terangkat, diutus lagi Nabi Muhammad, apakah ada kata yang sama? Ada. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu. Dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Kutanya sama Anda, dari hati ke hati. Jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, berarti tempat kita di mana? Di surga. Ya sudah, asyhadu. Assalamualaikum Bang Inspirasi, lanjut abangku. Beliau ini mau belajar Selesai, kan? Iya, Ya, selesai. Oke, begini Bang. Gitu. Last terakhir ya Bang. Siap. Alkitab ini perjanjian lama lah, perjanjian baru. Kan abang-abang semua kan bahas Alkitab perjanjian baru. Lepas itu pernyataan semuanya yang dikarang Paulus. Bukan, Iya. nggak seperti itu, Bang. Enggak, Lain. Oh iya, Lain. sorry. Tulisan Paulus, Galatia, Efesus, Korintus itu tulisan Paulus yang dikarang oleh Paulus. Kemudian masuk ke tulisan Lukas yang dikarang oleh Lukas. Gitu. Nah, kalau abang mau lihat bahwa apakah benar kitab saya ini adalah hasil karangan dan penyelidikan dari orang-orang, abang buka Lukas 1, baca. Lukas 1 Bang, sampai ayat ketiga. Di situ jelasnya Bang. Bang baca Lukas 1 dari situ. Lukas 1 berapa Bang? Lukas 1 aja. Abang baca sampai Lukas ketiga 1. ketiga. Baca aja. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau telah mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada aku benar. Iya, hasil penyelidikan kan. Gitu. Jadi Lukas ini mengumpulkan berita-berita dari mana. Jadi yang menerima firman ini bukan Lukas, tapi orang-orang, banyak orang. Iya kan? Dia nanya ke mama salon, ibu-ibu di mana di pasar, ditanyalah semua dia kan, baru dikumpul sama dia kan, itu kan bunyinya seperti itu kan. Lalu dia bukukan. Gitu, Bang. Paham Bang ya? Gitu. Nah, tentang Bible katanya sudah diubah-ubah, kata Al-Qur'an Bang ya. Al-Qur'an kata kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah-ubah. Jangan carinya itu kebenarannya itu Bang, cari di Bible sendiri, jangan ke Al-Qur'an. Ya kan, kita lihat ya. Coba Abang buka Yeremia 8:8 Bang. Itu nubuatannya Bang. Nubuatan tentang Bible itu diubah-ubah. Nanti kita lihat yang mana yang sudah diubah-ubah. Ya. Yeremia 8:8. Ya. Baca. Bagaimanakah kamu berani berkata, kamu bijaksana dan
kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu Pena. penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Tuh. Yeremia aja sendiri. Dia sudah bernubuat bahwa kitab-kitab itu nanti akan diacak-acak. Dipalsukan. Nanti salah satu contohnya mungkin izin Pastor Loading ya. Masuklah kita ke 2 Yohanes 1:7. Salah satunya itu Bang. Ini satu aja dulu Bang ya. Kita buktikan bahwa ketika Al-Quran mengatakan bahwa kitab-kitab itu sudah dirubah ya. Kita lihat kebenaran Al-Quran ini Bang ya. Jangan cari di Al-Quran datanya Bang. Cari di kitab Anda sendiri. Tadi kita bawa Yeremia 88. Pena-pena palsu ya kan. Begitu kan dikatakan. Pena palsu penyurat palsu telah membuatnya menjadi bohong. Ya kan. Nah coba kita buka. Saya nggak bisa ini nih Pastor Loading. Bisa nggak di komputer Pastor Loading? Izin. Yang Berapa? 1 Yohanes sampai 1 Yohanes 57 itu. Ada yang bersaksi. 1 Yohanes 57. Oke, siap. Ya, ini kita lihat, kita uji ya. Nah, kita uji Bang. 157. Nih, kita buka ya. 1 Yohanes 57, kita paralel. Sabar Abangku ya. Kita paralel. Ini Bang. Saya izin besarkan dulu. Nih Bang. 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Benar kan? Ya. Nah, coba kita ditafsirkan di sini Bang. Dan kita buka di Yerusalem. Apa yang dikatakan di sini Bang? Coba Abang baca sendiri. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karena bagian ini pasti tidak asli. Persamaan kata tidak asli apa Bang? Palsu. Selesai Bang. Palsu. Berarti Papi, betul lah. Ada 3 yang beri kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah palsu. Palsu. Ini doktrin. Ini bahaya Bang. Inilah ayat doktrin Bang. Yang dibangun di gereja. Ini ayat dogma Bang. Doktrin ya. Inilah keimanan Kristen Bang. Disandarkanlah ayat ini. Ada 3 yang bersaksi. Ternyata Bang, ayat ini ayat palsu. Inilah yang dibangun di gereja-gereja Bang. Begitu Abangku. Belum lagi nanti dibuka yang banyak Bang, ratusan. Tapi kita buka aja dalil yang menjadi dalil doktrin. Dalil doktrin ya. Gitu Bang. Paham Bang? Paham. Iya. Bang. Kalau di Islam gampang Bang. Nabi Muhammad SAW berkata, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Gampang kok. Gampang di Islam Bang. Sama dengan Islam sama. Kristen ini sama dengan Islam Bang. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia. Iya kan? Ini ajaran Yesus. Nah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sama. Hablum minallah, kasihilah perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu. Hablum minannas, perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Sama Bang. Begitu. Nah, cuman memang setiap para nabi itu mempunyai hukum-hukum sendiri, syariat, tergantung kondisi pada saat itu. Contoh, zaman Orde Baru, zaman Orde Lama,
Masuk orde baru nggak laku lagi orde lama, kan gitu bang. Nah setelah orde lama masuk lagi reformasi, tidak laku lagi untuk orde baru. Jadi dia berganti begitu bang. Nah terakhir kuota terakhir bang ini adalah Al-Quran. Inilah pelengkap daripada kitab-kitab sebelumnya bang. Nah itu yang harus kita ikuti abangku untuk menuju hidup yang kekal itu. Karena kata Yesus, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain bagimu. Berarti masih ada penolong lain bang, kata Yesus. Apalagi kata Yesus, orang yang seorang itu dia memuliakan aku, iya kan? Siapa yang memuliakan Yesus? Hindu, Buddha atau Islam? Islam. Tidak ada yang memuliakan Yesus bang kecuali Islam. Tidak ada. Bahkan di kekristenan sendiri dikatakan dia terkutuk, sebab ada tertulis Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu di kitab Anda. Sementara di Al-Quran dikatakan Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Bayangkan. Nah di sini kita pakai rasional berpikir bang, siapa yang memuliakan Yesus? Itu bang. Al-Quran menjelaskan bahwa Yesus itu diselamatkan oleh Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan bang. Karena tidak mungkinlah Allah itu atau Tuhan langit dan bumi itu akan membiarkan utusannya diinjak, diludahin, dipaku, difitnah, disalib, bahkan tidak mungkin bang. Gak rasional. Karena dia Nabi Isa ini adalah salah satu pilihan juga. Karena dia akan datang nanti kedua kali sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Gitu bang. Sangat dimuliakan. Jadi marilah kita berpikir bang, yang mana ajaran yang lebih rasional. Ya. Nah gitu. Belum kita kaji ayat-ayat lain yang bang ya. Ayat ini dalam konsep ketuhanan dulu bang ya. Begitu. Gampang kok bang. Ya. Silakan bang. Mungkin ada pertanyaan. Asyhadu. Nah, enggak ada sudah bang. Iya bang. Nah itu kalau abang menerima pengajaran Yesus yang disampaikan oleh saya Papi Gembala, Kang Dito sama Bang Inspirasi, maka disitulah pengajaran Yesus yang sebenarnya. Begitu. Kan sangat bertentangan. Kristen itu kan pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti? Pengajaran perbuatan dan pengajaran perbuatan dan perkataan. Simpel saja. Ada nggak tidak pengajaran Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Kan tidak ada. Adakah tidak pengajaran Yesus hari Minggu ke gereja? Kan tidak ada. Adakah pengajaran Yesus tentang begini-begini? Berdoa lipat tangan begini? Kan tidak ada. Makanya itu kami bukan memaksakan kalian masuk Islam. Tetapi kami hanya menyampaikan kebenaran bahwa kembalilah kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Begitu. Kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Ajaran dari mana yang kalian dapat Tuhan 3 dalam 1? Tidak ada. Markus 3:29, Markus 29, Markus 12:29 saja. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus atau tidak? Coba. Termasuk. Yesus berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani. Anda berdoa cuma 3-4 jam di gereja. Sangat berbeda bang. Paham. Nah, oke lah bang. Ya, bahkan Yesus sendiri itu puasa Senin Kemis loh dia itu. Saya baca di Bible, Senin Kemis loh. Ya. 1 minggu 2 kali loh dia puasa itu. Untuk apa dia berpuasa? Berarti dia ikut atas perintah Tuhannya. Masa Tuhan puasa kan nggak masuk akal bang. Ya kayak gitulah kira-kira. Nah, oke lah bang. Itu siap bang. Iya, siap, untuk bang. malam nih. Ya, saya Ah, selalu gimana? bang ya, memahami Bibel dengan baik. Ya. Lanjut Bapak. Ya bang. Terima kasih banyak bang. Ya, Saya- nanti kalau sudah mulai ya nanti kalau izin bang sedikit. Nanti kalau mau naik lagi nanti kita bahas tentang apa penyaliban. Benar tidak Ya. penyaliban itu kan gitu. Karena dasar keimanan Kristen kan di penyaliban bang. Ya kan Ya. betul ya. Nah kita coba kehendak siapa penyaliban itu,
Apa manfaatnya? Apakah betul untuk menebus dosa atau cuman hanya sebatas cerita-cerita kosong aja? Nah, nanti kita buka dalilnya, Bang. Nanti kita komparasi di dalam Al-Qur'an, gitu, Bang. Ya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang untuk malam nih Bang. Oke, siap abangku. Sehat Oke, selalu, Sang Buaya dimudahkan ya, rezekinya. semoga ya sehat-sehat selalu ya. Oke, thank you, Bang.